Halo everyone, episode kali ini kita akan membahas tentang malnutrisi. Malnutrisi adalah kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Menurut WHO, istilah gizi buruk atau malnutrisi membahas 3 kelompok besar. Yang pertama, kurang gizi yang meliputi wasting atau udema yang disebut dengan malnutrisi akut. Kemudian stunting atau pengerdilan yang disebut dengan malnutrisi kronis. Dan kekurangan berat badan atau yang disebut dengan underweight. Stunting bisa dilihat berdasarkan indikator tinggi badan menurut usia, sedangkan underweight dilihat berdasarkan berat badan menurut usia. Klasifikasi yang kedua, malnutrisi mikronutrien, yang meliputi defisiensi mikronutrien berupa vitamin dan mineral penting atau kelebihan sebagian dari mikronutrien tersebut. Biasanya yang terjadi adalah defisiensi mikronutrien vitamin A, defisiensi Fe, dan defisiensi zinc, serta defisiensi vitamin B1. Nah, klasifikasi yang ketiga adalah kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan atau diistilahkan dengan overnutrition ini berupa obesitas dan penyakit yang tidak berhubungan dengan diet seperti jantung, stroke, diabetes, dan beberapa jenis kanker. Nah, malnutrisi akut atau wasting atau yang disebut dengan nutritional edema akan dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah marasmus, yang kedua kwashiorkor, dan yang ketiga, marasmus kwashiorkor. Menurut data dari WHO, stunting mempengaruhi 21,9% atau 149 juta anak di bawah usia 5 tahun secara global pada tahun 2018. Wasting terus mengancam kehidupan 7,3% atau 49 juta anak di bawah usia 5 tahun secara global. Dan diperkirakan 5,9% atau 40 juta anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia mengalami kelebihan berat badan pada tahun 2018. Persen angka stunting memang menurun, tapi wasting dan overweight terus meningkat dari tahun 2000 secara global. Nah, lebih penting lagi, stunting yang terjadi di usia di bawah 5 tahun berada di wilayah Asia dan sepertiganya di Afrika. Sementara anak wasting di bawah 5 tahun tinggal di Asia sebanyak sepertiganya dan lebih dari seperempatnya tinggal di Afrika. Hampir setengah dari semua anak yang kelebihan berat badan atau overweight di bawah usia 5 tahun tinggal di Asia dan seperempatnya tinggal di Afrika. Sementara, menurut data dari Riskesdas tahun 2018, proporsi status gizi kurus dan gemuk pada balita terdistribusi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, sangat kurus pada tahun 2007 berada di angka 6,2%, kemudian turun menjadi 5,3% pada tahun 2013, dan menjadi 3,5% pada tahun 2018. Prevalensi anak kurus pada tahun 2007 berada pada angka 7,4%, lalu mengalami penurunan menjadi 6,8% pada 2013 dan menjadi 6,7% pada tahun 2018. Sementara anak gemuk pada tahun 2007 berada pada angka 12,2%, lalu mengalami penurunan menjadi 11,9% pada 2013 dan turun secara signifikan pada tahun 2018 menjadi 8%. Proporsi status gizi anak sangat pendek dari tahun 2013 berada pada 18%, lalu turun menjadi 11,5% pada tahun 2018. Tapi sayangnya prevalensi anak pendek yang semulanya pada 2007 hanya berada pada angka 18%, pada tahun 2018 justru naik menjadi 19,3%.
Kalau malnutrisi pada balita itu disebabkan oleh faktor lingkungan juga, lingkungan keluarga, fasilitas pelayanan kesehatan, kondisi ekonomi, dan sosial. Lalu, ada agen dan pejamu yang mempengaruhi malnutrisi pada balita. Agennya apa aja sih? Tinggi badan ibu, tinggi badan ayah, jarak dengan kelahiran sebelumnya, kemudian ASI eksklusif, riwayat MPASI. Faktor atau penyebab langsung dari kejadian malnutrisi ini adalah kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Yang kedua adalah infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah ketersediaan pangan rumah tangga, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Faktor penyebab langsung malnutrisi adalah konsumsi makanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang tidak memenuhi syarat makanan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Asupan makanan yang tidak adekuat dapat berkontribusi pada tingginya angka malnutrisi pada balita. Ketersediaan pangan pada tingkat rumah tangga mempengaruhi konsumsi makanan individu dan keluarga. Faktor penyebab langsung malnutrisi yang kedua adalah penyakit infeksi, yang mana penyakit infeksi ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, menyebabkan penurunan daya tahan tubuh seseorang dan menyebabkan malnutrisi melalui patogenesis penyakit. Nah, malnutrisi dan penyakit infeksi merupakan hubungan yang saling mempengaruhi secara langsung, yang mana malnutrisi dapat menyebabkan penyakit infeksi dan infeksi dapat mengganggu metabolisme zat gizi sehingga menyebabkan terjadinya malnutrisi. Selain itu, bayi dengan berat badan lahir rendah dan sangat rendah lebih rentan untuk mengalami infeksi dan penyakit kronis. Anak-anak dengan berat lahir rendah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami malnutrisi dibandingkan dengan anak yang terlahir dengan berat badan normal. Oh iya Bu, anak dengan jarak kelahiran 0 sampai 23 bulan dan 24 sampai 47 bulan memiliki risiko 1,4 dan 1,2 kali lebih tinggi mengalami berat badan lahir rendah dibandingkan dengan anak dengan jarak kelahiran 4-8 bulan atau lebih. Selain itu, risiko anak dari ibu dengan pendidikan menengah ke atas atau lebih dari tingkat SLTP atau SMP memiliki risiko yang lebih kecil untuk mengalami malnutrisi dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan lebih rendah. Ibu dengan pendidikan yang baik cenderung lebih perhatian terhadap kesehatan anak-anak. Selain itu, tingkat pendidikan ibu dan ayah erat kaitannya dengan keadaan sosial dan ekonomi keluarga tersebut. Yuk sama-sama kenali tanda dan gejala dari malnutrisi berdasarkan klasifikasinya. Gejala dari marasmus. Tanda gejala anak marasmus yang pertama tampak sangat kurus, kedua perutnya cekung, kemudian jaringan lemak subkutisnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada, kemudian wajahnya seperti orang tua, cengeng dan rewel, kulit keriput, iga gambang, dan sering disertai penyakit infeksi serta diare kronik atau konstipasi. Untuk anak-anak dengan kwashiorkor, tanda dan gejalanya adalah wajah membulat dan sembab, pandangan mata sayu, rambut mudah rontok, mudah dicabut, pipis dan kemerahan, perubahan status mental, apatis, dan rewel. Kemudian anak mengalami hepatomegali atau pembesaran hati, otot mengecil atau hipotrofi, kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas, dan berubah warna menjadi coklat kehitaman, serta mengelupas. Dan yang terakhir, anak sering disertai penyakit infeksi, umumnya sih akut atau sekitar 1 minggu, serta terjadi anemia dan diare.
Tanda dan gejala kekurangan zat gizi mikro atau defisiensi mikronutrien. Yang pertama adalah kondisi kekurangan vitamin A atau seroftalmia, anemia. Tanda dan gejalanya apa aja ya? Yang pertama nih, nafsu anak menjadi menurun. Nafsu makan anak menjadi menurun. Daya tahan terhadap penyakit menjadi menurun. Jadi rentan terkena berbagai penyakit. Lalu, konsentrasi anak menjadi menurun, mudah lelah, pucat, baik di mata maupun telapak tangan. Yang ketiga, defisiensi vitamin B dan vitamin C. Tanda dan gejalanya, yang pertama adanya stomatitis atau sariawan, yang kedua skorbut atau pembengkakan dan perdarahan gusi. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai defisiensi kekurangan Zn. Kekurangan Zn ini tampak pada kulit. Ciri yang pertama adalah terjadi hiperpigmentasi atau terdapat warna-warna yang tidak biasa seperti titik-titik berwarna coklat kehitaman pada kulit. Kemudian yang kedua terjadi desquamasi atau mengelupas. Yang ketiga, lesi ulcerasi eksudatif atau bentuknya menyerupai luka bakar. Pencegahan dan penanggulangan malnutrisi. Pencegahan dapat dimulai dengan menjaga asupan ibu hamil selalu tercukupi sejak awal kehamilan. Setelah janin dilahirkan, pencegahan malnutrisi dilakukan dengan memberikan ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI selama 6 bulan berturut-turut, tanpa ada campuran makanan apapun atau minuman jenis apapun. Apabila pemberian ASI eksklusif tidak memungkinkan karena berbagai alasan, maka dapat diganti dengan susu formula setelah berkonsultasi dengan dokter dan ahli gizi. ASI bayi harus segera diberikan makanan pendamping ASI secara bertahap. Imunisasi yang rutin dan lengkap akan mencegah bayi terserang penyakit infeksi. Imunisasi dasar yang lengkap adalah imunisasi yang sesuai dengan program pemerintah. Setelah imunisasi, harus mendapatkan suplementasi nih. Suplementasi vitamin A karena vitamin A dalam ASI tidak lagi tinggi dan tidak lagi mencukupi kebutuhan anak. Pemantauan kesehatan balita secara rutin juga harus dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan kesehatan atau gangguan status gizi. Hal ini dapat dilakukan dengan membawa balita ke posyandu yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Program 1000 hari pertama kehidupan yang telah dicanangkan oleh UNICEF menyatakan bahwa pada periode ini anak harus mendapatkan ASI, makanan pendamping ASI yang kaya zat gizi, dan suplementasi mikronutrien. Ada vitamin A, zat besi, zinc, dan yodium. Bila ada kecurigaan seorang balita mengalami defisiensi mikronutrien, maka tindakan yang dilakukan adalah segera memberi suplementasi multivitamin untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut dengan dosis yang sudah ditetapkan. Pemberian suplementasi seng dan zat besi pada banyak penelitian terbukti mampu meningkatkan nafsu makan balita. Suplementasi seng dan zat besi mampu meningkatkan rata frekuensi makan dari 4,1 menjadi 5 kali per hari. Selain dari frekuensi makan, peningkatan nafsu makan juga dapat dilihat dengan adanya peningkatan asupan energi. Nah, sekian dulu ya Ibu dan teman-teman sekalian. Jangan lupa ya, ikuti anjuran-anjuran yang telah disarankan oleh pemerintah dan perhatikan juga faktor-faktor serta tanda dan gejala malnutrisi. Yuk sama-sama sehatkan anak Indonesia demi generasi emas.